Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abang-abang, encik-encik, tulang-tulang, nemburu-nemburu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore menjelang maghrib ini, kita akan berbicara sedikit kepada tokoh muda asli Tanjung Balai Asahan. Jangan begitu mana. Beliau sosok fenomenal, ya, perjalanannya cukup panjang. Yang ini penting untuk kita share kepada teman-teman, adik-adik yang ada di kampung halaman agar bisa menjadi inner motivation kepada adik-adik yang ada di kampung halaman. Kawan-kawan yang serius benar, golakkan juga, Wak, gitu. Oke, salam sekali dulu. Jangan agak udah sehat, Bang. Alhamdulillah Ustaz Reza Fahri ini luar biasa, tokoh muda yang berkecimpung di dunia dakwah di ibu kota. Masya Allah. Dan sudah punya jadwal khutbah yang banyak ya. Sudah mengimami juga di banyak masjid. Nah, jangan begitu, Bang. Dan beliau ini salah satu guru di sekolah internasional, sekolah Hafiz internasional di Tangerang. Biasa bisa berjumpa bersama satu kamera, satu frame sama Ustaz, merupakan satu kesenangan sendiri buat saya. Oke, Bang. Bang, begini, Bang. Dulu aku waktu pulang ke Tanjung Balai, aku tengok pamukat tuh kan, bendera orang tuh bukan bendera merah putih, Bang. Apa bener? Gotas. Jadi aku pun kan, ku tanya lah pamukat tuh ini apa ini, Bang? Nah, jadi cerita lah orang tuh bahwasanya ini bendera Gotas ini adalah kumpulan orang-orang Tanjung Balai yang ada di ibu kota. Jadi itu para mahasiswa belum tahu, Bang, apa ini Gotas nih. Jadi kan ku tanya siapa buat gonyo, Yaser katanya kan. Yaser, kau tahu? Jadi kata aku bilang macam konal lah gitu. Jadi datang pamukat ini bilangnya, kalau kau tak konal dengan Yaser, berarti kau belum orang besar. Begitulah kejadian pun, Bang, di Jakarta di nah, Bang Yaser. Aku calling lah kawan-kawan, nah, sampai berjumpa lagi tuh di tempat Pak Ucok Sabarudin. Itulah awal mulanya perjumpaan gitu. Ya, Bang, kan? Tahun berapa? Masih ingat lagi Abang itu? Tahun sekitar tahun 2013. Oh, iya. Jadi alhamdulillah lah berjumpa kita di studio ini, Bang. Studio dalam ini disponsori oleh Mr. Dana, ya kan? Rahimahumullah, ya kan? Alhamdulillah. Iya. Jadi bisa tidak Abang ceritakan sejarah terbentuknya Gotas nih, apa motivasinya Abang buat ini, kemudian rintangan-rintangan lah yang Abang hadapi selama di Gotas nih. Banyak kali pertanyaan Ustaz. Kan satu-satu dia. Iya. Sekali pertanyaan langsung banyak, poning kepala terus. Betul. Jadi baik, terima kasih Ustaz Reza. Gotas ini bermula dari komunitas Koci, namanya OTB. Oh, Dulu sebelum ada Gotas ini asal muasalnya OTB. bukan OKB. Bukan, OTB ini bisa dipelesetkan jadi orang Tanjung Balai. Gitu. Bisa juga dipelesetkan jadi organisasi tanpa bentuk. Tak ada ketuanya Ustaz. OTB. Kamu ketua. Nah, tak ada ketuanya, Siap. OTB ini. Terus. Kegiatannya waktu itu pokoknya sorong-sorong saja. Iya. Baturup. Kalau ada anak mengajak karaoke, mau begitulah. Kok cap mau lah Pak, kata orang Tanjung Balai. Cap mau. Pantang dipotik langsung mau. Mantap. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, beberapa anak-anak muda yang di OTB ini Iya. mengusulkan, ayo Bang, kita bentuklah yang lebih besar supaya ada tujuannya, supaya ada kemajuan yang lebih baik. Maka kami bentuk namanya Gotas dan kami mendirikannya itu di Bandung pada tanggal 22 Oktober 2016 bersamaan dengan Hari Santri. Nah, kami 10 orang kami ke Bandung untuk mendirikan Gotas ini, deklarasi di
Kota Bandung. Hmm. Kenapa kami buat namanya Gotas? Iya, iya. Tadi kan OTB. Jadi. Kenapa berubah ini tadinya ini tarik menarik beberapa kawan kenapa tak OTB saya gitu bertahan gitu. Justru karena kita ingin lebih besar, makanya kita harus Gotas. Dan kita Tanjung Balai itu tak bisa berpisah dengan Asahan. Sudah kita pasti ada macam Sungai Payang, Bagan, Pamatang itu pasti ada di Asahan sudah gitu. Iya, Bang. Yang kedua, Tanjung Balai itu pun dulu adalah Bagian ibu kota Asahan. Oke. Bagian dari Asahan. Asahan. Sehingga maka kita buat namanya Gotas, Gerakan Orang Tanjung Balai Asahan Sekitarnya. Sekitarnya itu apa? Tak tertutup kemungkinan kalau ada orang-orang luar yang hendak bergabung di Gotas. Contoh Wong Ledong. Oh. Nah sekarang kan sudah ada anggota kita Wong Iya, Ledong. Bang, iya. Ada orang Pekanbaru, Pekanbaru. orang Riau. Iya, iya. Jadi yang sekitarnya itu masuk di situ. Hmm. Nah, kenapa kita buat namanya Gotas? Gotas itu bahasa Tanjung Balai Asahan asli. Yang itu artinya kalau ada orang ke laut, hasil tangkapannya banyak, itu dibilang tekong Gotas. Mak Gotas tekong itu. Oh, aku baru tahu ini. Harapannya kita dengan kita bergabung di Gotas ini, hajoki kita sama dengan hajoki tekong yang tadi kalau itu. Begitu Pendapat lah ya. Pendapatan kita jadi semakin bagus kan. Dan Gotas ini tujuannya tadi untuk menghimpun kekuatan perantau. Sebetulnya perantau Tanjung Balai ini kan banyak. Ada yang merantau ke Medan. Sedokat-dokatnya merantau ke Medan lah. Iya, Bang. Yang dokat kedua apa di Malaysia? Banyak nih. Di Batam banyak nih. Banyak, Bang. Di Jakarta apa lagi? Dumai. Dumai. Jadi tapi sampai sekarang belum ada yang bisa mendata yang pasti berapa sebenarnya jumlah perantau ini. Oh, Belum iya. ada. Nah sebetulnya gagasan Gotas ini bagaimana menghimpun kekuatan perantau Di ibu kota, bukan? di mana Di saja, mana saja? Oh. agar setidak-tidaknya perantau ini kan sebenarnya banyak yang sukses nih. Betul, Bang, betul. Seperti Ustadz bilang tadi itu kepada saya terlalu berlebihan. Sebenarnya banyak lagi yang lebih sukses daripada saya kan. Tapi kesuksesan mereka itu tidak diketahui oleh orang di kampung dan tidak bisa memotivasi orang-orang di kampung. Harapan kita, ya sayang juga. Harapan kita, bagaimana orang-orang sukses di ibu kota ini paling tidak ada manfaatnya sedikit saja untuk kampung halaman itu kan lumayan Ustadz. Gitu. Macam Ustadz inilah kan, Ustadz kan di Jakarta udah. Harusnya Ustadz sudah punya kader Ustadz lagi nanti. Siapa tahu besok Ustadz melanjutkan yang lebih tinggi lagi, udah jadi imam di masjid besar, yang masjid kecil udah Ustadz kasih kepada yang lain. Tak lagi ke orang lain yang junior Ustadz tuh kan, tapi ada orang Tanjung Balai yang lain begitu. Membolong generasi. Namanya. Jadi abang-abang ence-ence, tulang-tulang, kemanaan, semua lah adik-adik. Bang Yasir nih ini taklah berlebihan. Salah satu orang yang sangat care, peduli dengan junior-juniornya dan macam-macam kami ini lah. Perjumpaan kami dulu pun dengan Bang Yasir nih begitu, karena ditanya Bang Yasir kan, nah ada Chan Ustadz begitu kan. Nah, jadi abang inilah wasilah sebagai inilah perantara berjumpanya saya dengan orang-orang Gotas yang sukses. Terima kasih banyak Bang Sir. Alhamdulillah. Jadi kemudian Bang, terkait kulanjutkan juga ke Gotas nih gitu. Jadi Bang begini, katanya Gotas nih organisasi keluarga, betul tidak itu? Salah. Oh, karena aku dengar katanya ketuanya abang, wakilnya di abang, sekretarisnya kemanaan, kemudian bendaharanya sudah rujuk, betul tidak itu? Salah. Tapi sekalipun itu betul, itu tak masalah. Karena Gotas ini kan komunitas. Beda dengan organisasi-organisasi pada umumnya. Kita komunitas. Namanya komunitas ya sah-sah saja. Yang kedua, kita di sini kan memang hendak mendekatkan kekeluargaan. Masa iya kita hendak mengeluargaan keluarga pun tak boleh kita buat jadi pengurus kan begitu. Tapi begitupun biar jelas juga semuanya. Ketua itu saya, yang sekretaris itu Bang Faisal.
Oh, Bang Faisal Ansari orang Kestubun itu Ustaz. oh iya. Ustaz di mana ngomong Ustaz? Aku di Teluk Nibu, Teluk Nibung. Tepatnya di Tembok Baru. oh orang Tembok Baru loh, Ustaz. Tembok Baru lah. Orang Tembok Baru ini Ustaz Reza Falevi. Nah, Teluk Nibung. Iya. Nah, ya bendaharanya Guntur Arifin dan kami bertiga ini tak ada kaitan. Hubungan darah, Bang. Hubungan darah. Berarti hoax lah itu ya. Oh, Oh, sudah. sama. Oke Bang, kita lanjut lagi Bang. Ada juga notif ini masuk ke kami. Gotas nih Bang, dia ada tidak agenda-agendanya Bang? Misalnya kan kebanyakan paguyuban organisasi itu kan ada dia Bang kan kalau hari-hari besarnya, hari ininya, minimal hari miladnya kan ada orang tuh memang paguyuban yang kita tahu begitu. Kalau Gotas nih ada Bang? Ya, dulu waktu pertama kali tahun 2016 kami membuat halal bihalal di gedung PP Muhammadiyah. Besar ya Bang? Alhamdulillah ada ratusan orang juga yang di sana. Nah, tahun berikutnya kami merubah polanya Ustaz. Oh iya Bang. Jadi kami berpikir begini, daripada kita menghimpun uang, sejumlah uang hanya untuk bersenang-senang, ngasih makan orang-orang di perantauan, kumpul, akan lebih baik kalau uang yang terkumpul ini bermanfaat. Tahun berikutnya dan tahun-tahun sampai tahun terakhir ini kami membuat acaranya bekerja sama dengan lembaga peduli AIPAMI. Oh, itu ada lagi organisasinya? Ada organisasinya. Oh iya. Di Tanjung Balai apa Di Tanjung Balai. Di Tanjung Balai. Kita buat berbuka bersama 200 AIPAMI ini apa Bang AIPAMI ini Bang? AIPAMI ini sebuah lembaga Singkatan dari? peduli AIPAMI, peduli anak yatim dan fakir miskin. Oh itu. Alhamdulillah anak-anak muda Tanjung Balai dan saya juga yang menginisiasinya sejak 2014. Orang-orang kaya yang di Tanjung Balai sekitarnya yang hendak bersedekah, ya kan? Nah, Insya Allah Bisa melewati peduli AIPAMI. Insya Allah amanah, karena salah satu di situ ada ulama juga. Dan kita menjembatani sebenarnya Ustaz. Peduli Iya. AIPAMI itu sifatnya menjembatani. Kadang-kadang ada orang yang hendak bersedekah dia 20.000, tapi dia sogan. Oh iya Bang, iya. Kan begitu? Iya Bang. Kekocian sedekah kuning. Nah, kita nih 20.000 pun tak apa. Kalau misalnya 20.000 dikali 1.000 orang, Iya Bang. itu kan sudah sangat besar. Nah, itulah Iya banyak itu Bang. dikumpulkan dalam suatu tempat, lalu Salurkan. disalurkan sama petugas kita. Dan alhamdulillah petugas kita ini tidak ada yang dibayar, tak ada digaji, Lillahi ta'ala. lillahi ta'ala semuanya. Masya Allah. Nah, karena kita ini memang kita semua, saya bilang sama kawan-kawan, Iya. kita cari kehidupan lain, cari kerja di tempat lain. Di sini kita memang khusus untuk Beramal lah Bang ya. Itu beramal. agendanya itu Bang Ramadan. Ramadan, kita buat di khusus Ramadan. Ramadan. Khusus Ramadan di akhir tanggal 28 Ramadan biasanya itu. Kalau boleh tahu itu dilaksanakan di mana Bang? Biar nanti tahu- Kadang-kadang tahu- kami tahu. udah rotasi. Pertama kami buat di Masjid Raya, Tanjung Balai. Tanjung Balai. Masjid Yang Raya kedua Tanjung Balai. di Masjid Raya juga, dan pernah kami terakhir itu kami buat di Masjid Bagan Asahan. Oh, Masjid Raya ini. Masjid Raya Bagan Asahan. Karena kita kan Gotas. Oh, Asahan pula Tanjung ya. Balai Asahan. Nah, waktu itu masa pandemi. Oke. Nah, di Tanjung Balai kan masih kotak nih. Iya Bang. Apa namanya? PPKM, PPKM. Kalau misalnya ince-ince abang-abang pulang-pulang kita ini hendak menyalurkannya bisa tidak Bang? Bisa ke rekening BNI Oh, 0538 Kasih itulah pulang, kan, 77713 Iya. atau BSI Ayo. 71058990003 atas nama Peduli AIPAMI. Nah, itu ya. Insya Allah amanah, insya Allah barokah. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu bagi abang-abang, ence-ence, tulang-tulang, kawan-kawan semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau mau bersedekah, menyalurkan sebagian rezekinya, ya kan, untuk kepentingan bersama. Nah, ini sebenarnya Iya. wujud dari gotong royong tadi Ustaz. Oh iya Bang. Jadi gotas komunitas ya, tempat bersedekahnya Peduli AIPAMI. Jadi jadi tak ada lagi gotas tuh membuat ada misalnya kita hendak bersedekah, kita hanya ke internal.
Kalau eksternal tuh lewat peduli kami semua. Oh iya. Kalau misalnya internal ada yang sakit, nah itu kita internal kita kumpul gitu. Ada yang sakit misalnya operasi ya, kita datang bantuan kita begitu. Terus ada orang yang kebanjiran, ada orang yang kebakaran. Nah, Gotas ini sebagai lembaga sosial yang yang duitnya dari anggota-anggota juga dikumpulkan kemudian diserahkan kepada orang yang membutuhkan tersebut. Nah, sebetulnya kan begini Ustaz, kita tuh akan lebih bermanfaat kalau yang kita bantu tuh betul-betul orang membutuhkan. Contoh Ustadz tidak mengkasih makan orang, ini jadi mengajar ya dari sini. Apa Bang? Yang masih belajarnya. Mengkasih makan orang yang lapar itu lebih baik daripada mengkasih makan orang yang konyang. Orang yang lapar itu tak mesti miskin Ustadz. Kalau konyang dia muntah lah. Nah, orang yang lapar tak mesti miskin. Iya Bang, iya. Siapa orang lapar? Orang berpuasa pun lapar kan? Kan dia pas tidak berbuka, kasih makan pahalanya dapat doa gitu loh Ustadz, kira. Tinggi juga kan. Alah Makjang, karena Ustadz pelajari. Galakkan juga Bang. Oke Bang. Ya. Ini ada lagi pertanyaan Bang. Apa itu? Berapa anggota aktif Budi Gotas nih Bang? Yang aktif? Kalau aktif itu paling berkisar 40 sampai 50. Wah, tapi gue tengok di grup konsorsium 50 Bang. Ya, di grup itu karena begini Ustaz. Karena kita ini kan ada yang di Bogor, ada yang di Bekasi. Kalau ada acaranya di Bekasi, rata-rata yang orang Bekasi ya yang Tapi kalau misalnya acara di Bogor, orang Bogor, Depok dan sekitarnya. Oke Bang, inilah Bang mungkin menjadi sesi terakhir dari podcast ini. Apalah sudah manfaat yang sudah dimerasakan oleh anak-anak perantau yang ada di Jakarta ini melalui organisasi Gotas ini? Kalau saya menceritakannya nanti kurang bagus Ustaz. Karena manfaat itu pasti dirasakan oleh orang yang menerima manfaat yang kurang bagus ya. Kira-kira Ustaz lah begitu bergabung di Gotas ini apa yang Ustaz rasakan manfaatnya? Dapat istri aku langsung Bang. Alhamdulillah. Aku jamaah bertemu jodoh istri yang sekarang melalui organisasi Gotas nih lah. Kalau yang kedua, alhamdulillah. Dan Ustadz bukan orang yang pertama. Oh begitu? Banyak lagi ya Bang? Ada lagi. Si LD sama Teti. Oh iya. Berhubungan di Gotas waktu itu. Kalau ditinggal orang tiri coba nih? Iya nggak apa-apa. Syakbar tidak? Akbar enggak. Waktu itu si Dana ikut yang punya. Yang pemain musik tuh? Yang pemain musik artis. Itu. Dia ikut itu. Iya. Oh. Ganteng itu kan? Banteng. Waktu itu kan begini, ceritanya begini tuh. Musisi. Si Teti sama si LD itu ceritanya begini. Ya, kami mau buka bersama di rumah Bang Arlin yang kemarin umroh. Iya Bang. Yang berangkat umroh. Si Teti ku suruh datang. Datang ya, ya Bang. Ada nggak naik kereta api? Aku naik kereta api aja Bang, KRL. Oh ada, stasiun Tangerang. Tapi kalau kamu perempuan jangan naik kereta api. Bahaya nanti di jalan banyak copet apa segala macam kan. Jadi gimana Bang? Tenang, ku telepon nanti pasukan berkuda. Wah, ku telepon lah LD dan Dana. Pasukan berkuda waktu itu masih lajang-lajang. Yang dikatakan pasukan berkuda itu begitu telepon langsung cepat datang. Pasukan berkuda bukan siap ketua. Ya? Bukan. Iwan palanya itu serdadu. Langsung yang dua ini langsung kan adik kakak nih si Teti dan adiknya tuh yang cewek-cewek juga 2 orang. Si LD bawa kakaknya, si Dana atau sebaliknya kira-kira seperti itu. Nah dari pertemuan itulah mereka merasa ada komunikasi cocok. Yang si LD menjadi, si Dananya ternyata mau mencari jalur yang lain. Yang mungkin nggak tahu, kita persoalan jodoh ini kan sebenarnya di tangan Allah. Cuman kita perantara-perantara yang saja Ustaz. Tapi juga kawan-kawan bukan hanya itu saja manfaatnya bergabung di Gotas ini. Semakin sering kita silaturahim, pintu rezeki terbuka, umur panjang, dan apapun yang kami rasakan selama kami menjadi bagian anggota Gotas ini. Ya harapannya ke depan bagaimana Bang Yasir untuk organisasi kita ini? Harapannya mudah-mudahan ya kita seiring dengan berjalannya waktu, semakin panjang usia perjuangan ini, semakin bagus juga. Tentunya harapan saya itu
Gotas ini didirikan bukan untuk kita saja, tapi untuk generasi-generasi kita. Se- Contohnya anak kita nih, Iya bang. misalnya saya berkumpul ke rumah Ustaz, Iya. anak kita udah saling kenal. Oh. Nah, anak kita nih nanti akan melanjutkan silaturahmi ini sampai ke cucu-cucu selanjutnya. Jadi Gotas ini kita buat sebuah komunitas yang paguyuban yang bisa kita katakan kecil, tapi yang penting kan besar manfaatnya. Terlebih untuk internalnya, kalau ada rajoki kita buat yang eksternalnya seperti Ramadan, setiap tahun Ramadan bekerja sama dengan budaya kami. Oke lah bang, udah sadam juga gitu berkumur-kumur. Baik, terima kasih Terima kasih banyak Ustaz. waktunya. Terima kasih banyak Ustaz Iya. Reza. Akhirnya apa yang kita sampaikan ke orang ini, ke kawan-kawan ince-ince oma-oma yang penyimbal ini? Ini adalah permulaan, mula-mula kita membuat kombur-kombur begini nih. Nanti jangan lupa saksikan dan tunggu tayangan kami berikutnya. Jangan lupa juga like, share, and subscribe Komennya tidak? akun YouTube, komen juga boleh, dan akun Instagram kita ada Gotas Indonesia. Akun Facebook kita juga ada sih. Jadi kalau Anda berkumpul-kumpul lewat akun media sosial juga boleh, Ustaz. Oke. Asalkan jangan kumpul-kumpul terlarang saja. Iya, tak boleh itu ya. Wah, Ada jangan. undang-undang ITE-nya tuh bang. Jangan, nanti terbawa panjang jadinya. Iya, Nah, betul. Jangan dimulakan. Jadi kita silaturahim saja lah ini ya. Betul, Ustaz. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kalau Ustaz. gitu. Saya yang terima kasih banyak sama iya, Ustaz iya. ini, Ustaz Reza Akhirnya ini. kita tutup nih ya. Nanti lain kali kita Ustaz Reza ini pula yang kita kolek-kolek ininya informasinya. Terima kasih. Kita tutup dengan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.